lagi salam ya, sahabat-sahabat Iji yang ada di luar sana yang sedang mengikuti live streaming dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita sapa salam untuk kita semua. Saya mengajak mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk karya salib yang telah menebus segala dosa kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah setiap kerinduan hati kami Tuhan, Kau mau berdiam dalam hadirat-Mu Bapa. Mari dalam hadirat Tuhan kita sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang
kuduskan kami Tuhan. Satu nama yang telah membangkitkan kami Bapa. Nama yang ajaib, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami terus layak mau meninggikan Engkau. Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin hadirat Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian dan berkat. Hanya Kau sampai ajak sahabat puji semua kita bangkit berdiri.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur pada malam hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau berkuasa, Engkau Allah yang duduk dan bertata di atas setiap pujian kami. Ambil alih ibadah komunitas Eagle Generation di malam hari ini Tuhan. Biar lawatan Tuhan yang sama juga terjadi bagi setiap anak-anak youth, anak-anak muda yang ada mengikuti ibadah secara live streaming Tuhan. Pengurapan kuasa Allah yang sama itu bekerja bagi kami, bekerja juga bagi setiap mereka dimanapun mereka berada yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh-Mu bekerja sepenuhnya bagi kami Tuhan. Lawat setiap anak-anak muda di tempat ini, sehingga ketika kami pulang sebentar, kami pulang tidak dengan hal yang sama, tapi kami pulang dengan satu kekuatan kemenangan yang datang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sukacita-Mu yang memenuhi hidup kami untuk kami boleh bersorak-sorai. Kami memuji, kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak diagungkan, ditinggikan di dalam hidup kami. Urapan Tuhan hadir di tempat ini, mulai dari altar Tuhan yang kudus ini. Dan setiap kami Tuhan, tidak terkecuali kami mengalami jamahan kuasa sukacita-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami buka ibadah Eagle Generation di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Iya, haleluya. Sahabat ini coba lihat kiri kanan. Sahabat temanmu yang ada di samping kiri kanan, katakan, bersama Tuhan pasti kamu bisa. Ya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, ada satu sobatku yang sedia. Denganmu Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Biarlah berfirman kepada setiap hati kami yang kosong Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini.
Kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini, buat waktu ini, kesempatan ini yang kembali Tuhan beri bagi kami. Ada dalam rumah Tuhan, meninggikan memuliakan Engkau Tuhan. Dan percaya Tuhan hadir, ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan sudah melawat setiap kehidupan kami, ya Tuhan, kekuatan, sukacita Tuhan, kemenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, setelah kami muji meninggikan memuliakan Engkau, kami akan mendengar firman Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua, hamba-Mu Tuhan, kembali Tuhan pakai, Tuhan urapi, jadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, Eagle Generation, komunitas Eagle Generation pada saat malam hari Tuhan, maupun juga yang ikut bersama-sama dengan kami secara resmi. Kami serahkan jami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan semuanya. Shalom semuanya. Ya. Di nama Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan saat malam hari ini. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Sapa juga buat teman-teman kita yang ikut bersama-sama dengan kita secara online, secara live streaming. Tuhan memberkati juga semuanya, rekan-rekan kita yang ada bersama-sama dengan kita secara puji Tuhan. Malam hari ini saudara Eagle Generation yang dikasih oleh Tuhan, komunitas IJI, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus pasal 16. Kita lihat 1 Korintus pasal 16 ayat 15 dan 16. Satu Korintus 16 ayat 15 dan 16. Sudah ketemu semuanya? Amin. Ada yang belum? Ya, oke. Ya. Puji Tuhan. Oke. Kita baca sama-sama ya. Di depan juga sudah ada. Mari saya ajak kita bangkit berdiri juga semuanya. Ya, ikut juga secara streaming, boleh juga berdiri di tempatnya masing-masing. Kita baca Alkitab. Ya. Oke. 1 Korintus 16, 15 sampai 16. Dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Silakan duduk. Ya, oke. Kita perhatikan beberapa permintaan dari Paulus dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya sekali lagi ingin tegaskan, saudara semua, kalau misalnya dalam tulisan Paulus firman Tuhan, lalu dia misalnya sebutkan misalnya permintaan kepada ini, salam dari ini, berarti orang itu adalah orang yang spesial di mata dia. Orang itu pasti punya sesuatu, pasti punya nilai, ya, pasti punya andil dalam apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, sehingga dia bisa menyebutkan orang-orang tersebut. Nah, kalau kita lihat biasanya Paulus kalau tulis surat, bagian-bagian penutup itu disebutkan salam kepada ini, salam dari teman-temanku, dari ini, ya. Itu berarti orang-orang ini, ya, adalah orang-orang yang turut andil mengambil bagian dalam pelayanan yang Paulus kerjakan, rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Kalau kita baca kisah para rasul, Lukas tidak mencatat siapa-siapa, ada tidak begitu banyak orang yang kadang disorot, tapi begitu nanti di dalam surat-surat ini kita perhatikan ada nama-nama yang disebutkan di sana dalam tulisan. Nah, tapi katakan juga, tentulah pagi dalam perjalanan kehidupan kita semua pasti ada orang-orang spesial yang Tuhan taruh, ya, yang punya andil yang besar dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga saudara ada pada hari ini menjadi orang yang kuat, orang yang bisa punya sesuatu, orang yang bisa punya pengaruh, bahkan juga orang yang diberkati, dipakai oleh Tuhan. Pasti ada orang-orang yang Tuhan bawa. Tidak mungkin kita ini bisa berdiri sendiri gitu, ya, karena manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan, saling melengkapi. Tidak ada yang bisa merasa bahwa saya bisa menjadi orang yang hebat oleh karena tiba-tiba saya ada, lahir sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri, sakit urus diri sendiri, dan seterusnya. Tidak ada yang begitu.
Betul ya? Atau ada yang belum gitu? Jadi saya bangun, saya lari sendiri gitu. Habis itu saya cari makan sendiri. Ada kan yang begitu ya? Bangun pasti masih ada yang apa? Ada dokter yang bantu, ya toh? Terus ada orang tua yang kasih makan, nah, kasih minuman semuanya. Ya sampai dia bisa dalam perjalanan juga. Nah, kedepannya ada orang-orang yang dapat. Nah, sama juga misalnya kita perhatikan ini Paulus ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ada orang-orang yang Tuhan bawa, Tuhan pakai. Kenapa pertanyaan kita? Kenapa orang-orang ini akhirnya punya motivasi akhirnya juga yang bisa terdorong sedemikian? Nah, dia terima apa, dia dengar apa itu yang penting. Kalau dia terimanya misalnya hal-hal yang sebaliknya, pasti juga berpengaruh kepada mereka. Ya, kalau mereka dengarnya apa, mereka terimanya apa, atau apa yang disampaikan kepada mereka. Ya, seperti itulah jadinya orang-orang tersebut. Kalau kita lihat nih, orang-orang misalnya orang muda seperti Timotius, habis itu Titus, ya, mereka ikut Paulus pergi pelayanan misi, pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apa yang memotivasi mereka? Apa yang menyebabkan mereka sehingga mereka mau ikut bersama-sama dengan Paulus? Padahal kan harusnya ada kerjaan yang lain yang mereka bisa lakukan, ada hal yang lain yang mereka bisa lakukan. Tapi kenapa mereka sampai susah-susah sampai ikut? Ya, demikian. Nah, pasti apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh mereka. Nah, sama seperti malam hari ini yang kita lihat. Lagi saudara-saudara, saya terlalu yakin dan percaya dan yakin bahwa pasti setiap kehidupan kita ada orang-orang yang Tuhan bawa ya untuk ikut mensupport, mendukung kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat ya, yang Tuhan bawa untuk saudara ini menjadi orang yang terus melihat kehendak Tuhan ya bagi setiap kehidupan kita. Bahkan menjadi orang-orang yang nantinya Tuhan boleh angkat dan memberkati kita. Nah, dengan sedemikian kalau Tuhan sudah angkat, sehingga apa yang Paulus mengajarkan, kamu tidak boleh lupa tuh ada orang yang bawa kamu gitu. Gak boleh. Ada teman-teman, ada orang-orang yang punya hati yang Tuhan bawa. Itu artinya juga rasa apa? Rasa terima kasih. Karena dengan kita berterima kasih itu berarti kita menghargai apa yang Tuhan lakukan melalui mereka. Itu karena Tuhan yang taruh hati bagi mereka. Ya, sama misalnya kita berterima kasih kepada orang tua kita. Kita berterima kasih karena apa? Tuhan memakai orang tua kita untuk menjaga dan merawat kita. Ya, kalau kita sedemikian kita berterima kasih berarti apa? Kita menghargai bahwa memuliakan Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan melalui orang tua kita. Jadi dengan sedemikian berarti kita Tuhan terima kasih Tuhan, karena Tuhan bawa orang tua untuk mendidik saya, untuk membesarkan saya, untuk bawa saya sampai sedemikian rupa. Ya, nah waktu Paulus juga sebutkan misalnya orang sampai disebutkan kan ini, taatilah orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah, keluarga Stefanus dan keluarganya. Ya, jadi dan kita lihat lagi juga misalnya situ. Ya, bergembira kedatangan Stefanus, Fortunatus, Akaikus. Nah, terus apa lagi? Aquila, Priscilla. Ini Aquila dan Priscilla ini suami istri nih. Ya, yang mereka buka rumahnya untuk Paulus nginap di rumahnya mereka untuk pelayanan misi, pelayanan firman Tuhan. Alangkah luar biasanya juga nih kita lihat nih Stefanus dan keluarganya. Tuh, Stefanus dan keluarganya, mereka sama-sama melayani Tuhan. Alangkah luar biasanya juga bila saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rumah saudara, rumah kita, bahkan nanti juga keluargamu itu juga pakai sambut untuk terima jemaat, terima pelayanan di rumah kita. Terima hamba Tuhan datang. Terima mereka yang bawa kabar sukacita, kemenangan, ketenangan, damai sejahtera, bawa berita penghiburan, berita kemenangan, berita jalan keluar, ya toh. Bukan bawa terima orang yang bawa berita sebaliknya. Nah, ini yang kita terima. Karena dengan kita menerima itu berarti kita menyambut ini, itu berkat secara rohani itu datang. Juga akhirnya ketika berkat secara rohani itu datang, berarti juga ini kita mau biarkan juga Tuhan untuk memberkati apa yang kita lakukan, kerjakan. Tuh, karena pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai kelimpahan. Yesus datang kan utusan-utusannya. Utusan-utusannya itu datang kepada kita. Itu datang kepada setiap kehidupan kita, bahkan dalam rumah kita. Ya, makanya ini saya katakan, kalau saudara-saudara nanti diberkati oleh Tuhan, punya rumah, ya,
jangan cuma 2 kamar. Amin. Harus minimal berapa? Minimal sedikit ya. Minimal 3 atau 4 minimal tuh. Itu supaya nanti, tapi 3 juga ini ya. Kan nanti kalau misalnya punya anak ada misalnya minimal 4 tuh. Terus habis itu kasih misalnya 1 kamar untuk siapa, ada tamu-tamu yang bawa Injil, bawa firman Tuhan datang. Kamu terima sanggup? Tanya nih, karena mereka datang bawa sesuatu. Kita belajar apa? Dari firman Tuhan. Nabi Elisa seberapa kali juga mau pergi pelayanan, singgah di rumah siapa? Ada rumah seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dia buatkan kamar di atas supaya dia nginap. Karena Tuhan juga manusia butuh tidur. Iya, butuh juga. Toh, butuh menyegarkan dirinya, butuh support juga makan, butuh juga apa. Loh, waktu dia sambut tuh apa yang terjadi tuh? Yang terjadi bagi rumahnya itu, ibu itu tidak punya anak, lalu tahun depan kata firman Tuhan, sesungguhnya nanti tahun depan aku datang, nanti engkau sudah punya anak. Oh, Tuhan. Karena apa? Dia telah bersusah-susah gitu loh, menyambut hamba Tuhan, ikut menyambut, menyongsong pelayan. Nah, begitu juga saudara-saudara, ya, dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada kita, luar biasa ini. Kalau misalnya saudara demikian lakukan, dan upah Tuhan, kata firman Tuhan, upah itu akan menyertai menjadi bagian saudara. Apa yang saudara kerjakan tuh mulai Tuhan buat berhasil, Tuhan menumbuhkan tuh apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, usahanya dimulai berhasil, diberkati oleh Tuhan. Ya, mulai dari yang kecil, gitu, Tuhan mulai angkat berkati dia. Dalam pendidikan juga nanti, dalam ini juga, saudara, saya katakan tidak ada yang mustahil. Saudara akan dibawa Tuhan lebih lagi ke depan gitu. Kenapa ini saudara? Ini bagian-bagian ini kita mulai lakukan, kerjakan. Ya, jadi yang pertama kita lihat dengan Paulus menyebutkan nama orang-orang ini, teman-teman. Ada teman-teman, ada rekan-rekan yang Tuhan bawa untuk mendukung dia, membawa dia sehingga dalam pelayanan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Rasul Allah yang besar yang dipakai. Ya, bahkan sekalipun Petrus dan teman-temannya itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, itu adalah mereka berjumpa secara langsung dengan Yesus dan Paulus yang berikutnya. Tetapi kalau kita lihat yang dipakai Tuhan secara luar biasa ini justru Paulus yang belakang. Tuh, dirikan jemaat di beberapa tempat, di berbagai tempat. Habis itu ada tulisan-tulisan tuh. Mulai dari apa kita baca? Mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Bahkan juga sampai ada menyebutkan juga Ibrani juga, itu juga mungkin tulisan juga dari Paulus. Jadi kurang lebih ada 14 surat. Tapi rasul yang Allah dipakai Tuhan luar biasa ini menjadi berkat bagi banyak orang, memperkaya banyak orang, ya. Dan firman Tuhan yang diajarkan itu juga yang dilakukan oleh jemaat juga, ya, memperkaya rohani, dan juga akibatnya juga jemaat-jemaat yang dilayani pasti juga mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, keberkatan Tuhan. Tapi dia mengakui, saya tidak bisa sendiri, saya juga pernah merasa lemah. Nah, saya juga pernah merasa di mana Tuhan perlu menguatkan saya. Ada teman-teman, ada rekan-rekan yang Tuhan bawa. Siapa-siapa ini disebutkan. Tuh, ada orang-orang yang Tuhan bawa itu. Sehingga disebutkan ini, mengatakan bahwa ini saya sedemikian ini, ada menghargai apa yang mereka kerjakan. Dan ketika dia melakukan itu, seolah dia memberi teladan bahwa Tuhan yang kasih hati kepada mereka sehingga mereka lakukan. Kalau bukan karena Tuhan, mereka pasti tidak akan melakukan. Tuhan yang kasih hati kepada mereka sehingga mereka ikut mendukung saya, mensupport saya, sehingga saya sedemikian dipakai oleh Tuhan. Ya, bahkan hadirnya mereka bersama-sama dengan saya itu sudah sebuah kekuatan support murid bagi saya. Saya pernah merasa lemah. Sekalipun saya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi saya juga ini ada yang mendorong saya, yang mensupport saya. Nah, dikasih oleh Tuhan, jadi bersyukurlah kepada Tuhan pada hari ini, saudara. Ada orang-orang yang Tuhan bawa kasih hati bagi kita, bagi saudara, untuk melihat saudara, untuk ikut bersama-sama. Dan sedemikian mengatakan Tuhan, dengan dia mengatakan itu berarti Tuhan, saya berterima kasih karena ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk menjadi berkat. Saya tidak boleh lupa kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya terus percaya juga. Karena dikasih oleh Tuhan,
timbang balik. Saudara ada bersama dengan kita mendukung pekerjaan Tuhan. Saya katakan bahwa saudara, gereja tidak akan pernah lupa juga dengan setiap kehidupan saudara. Saudara sudah ikut bersama-sama dengan pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat kilas balik dari ketika gereja pekerjaan Tuhan terbentuk, saudara dikasih oleh Tuhan, maka ya, saya sempat berpikir juga suatu waktu misalnya ada momen-momen ya, foto-foto itu kita akan buat misalnya seperti apa, ruangan khusus momen-momen gitu, ada foto-foto ya, foto-foto kegiatan, foto-foto apa semuanya ya, yang boleh kita perhatikan, lihat di sana ya, bagaimana saudara ikut bersama-sama ya, kan kita tahu apa sudah dikasih Tuhan yang kasih hati. Nah ya, jadi kalau kita lihat terus ya, Stefanus dan keluarganya, alangkah luar biasanya saudara. Jadi Stefanus ini kata firman Tuhan di sana adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Ya. Jadi kalau kita lihat di Kisah Rasul, coba kita lihat ya, Kisah Rasul pasal yang ke-18. Ya, waktu Paulus ada di Korintus, maka di sana diberitakan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Yuk, kita lihat. Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai yang ke-11. Ini perikopnya Paulus di Korintus. Ya, di Paulus di Korintus ini yang sambut dia di situ berjumpa dengan Aquila dan juga Priscilla istrinya. Ya. Nah, sekarang ayat 8. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab Allah menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudaraku, keluarga Stefanus ini adalah buah pertama di Asia. Mereka ya bertobat di Akaya ya, atau yang termasuk di wilayah Korintus itu. Ya, jadi bertobatnya mereka itu waktu Paulus beritakan firman Allah kepada mereka. Sekalipun di sana ada tantangan. Banyak umatku di sini. Jadi dia sampaikan firman Tuhan sehingga keluarga ini bertobat. Ya, keluarga ini menerima Tuhan. Mulai dari Stefanus dan keluarganya. Ya, waktu mereka bertobat, ya, dan sesudah mereka bertobat itu mereka bertekun dalam pengajaran firman Allah. Ya, bertekun. Jadi Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka terima, sesudah itu mereka bertobat, mereka percaya ya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dan selanjutnya mereka bertekun dalam pengajaran yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Dan akhirnya setelah mereka bertekun, ternyata keluarga ini akhirnya itu bertumbuh. Nah, karena kita lihat di sana tadi kata firman Tuhan, keluarganya ini mereka adalah turut bekerja dan berjerilah dalam pelayanan, tidak berpangku tangan. Artinya, waktu mereka bertobat itu ditransformasi hidup mereka ini. Selanjutnya mereka tahu dengar pengajaran firman Tuhan. Lalu dengan mendengar pengajaran firman Tuhan, saudaraku, sebagaimana kita lihat juga tulisan Paulus di 1 Korintus 15 itu mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pengajaran firman Tuhan ini juga pasti disampaikan kepada mereka. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang menjadi jerih payah kalian, apa yang kalian lakukan, setiap apa yang kalian berikan, korbankan untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaannya, baik waktu kalian, tenagamu, pikiranmu, bahkan juga hartamu yang kau berikan itu, gak ada yang sia-sia. Jadi Tuhan akan memberikan upah. Dan kalau kita lihat, saya sampaikan lagi kepada saudara, upah yang Tuhan janjikan itu tidak hanya upah yang di waktu yang ke depan, di masa yang akan datang, yaitu pahala dalam kerajaan surga, tetapi juga ada jaminan upah yang sekarang ini. Karena Paulus sampaikan kepada Timotius juga, latihlah dirimu beribadah, sebab ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi hidup yang sekarang kita jalani sudah ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan di dalamnya, berarti Tuhan berjanji kepada setiap kehidupan kita, bagi saudara-saudara yang
kenal, yang percaya kepada Tuhan, dan saudara juga terus melangkah dalam pertumbuhan rohani, berjalan bersama dengan Tuhan, dan saudara juga ikut bersama-sama juga dengan berjerih payah, berjerih lelah, ikut bersama-sama melakukan apa yang kita bisa kerjakan dalam rumah Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya, maka ada satu janji Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan itu tidak ada yang sia-sia, tetapi Tuhan memperhitungkan dan Tuhan akan mengupayi setiap kehidupan kita. Dan artinya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Mereka ketika percaya kepada Tuhan, bertobat, ditransformasi, dan selanjutnya diajar bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan mereka juga melihat bahwa pada saya juga ini ada potensi yang Tuhan taruh, pada saya juga ada kapasitas yang Tuhan taruh, ada pemberian rohani yang Tuhan taruh, ada kekuatan, ada juga misalnya hal yang saya bisa lakukan. Dan ketika mereka melihat hal demikian, maka mereka akhirnya berjerih lelah, berjerih payah. Jadi tidak berpangku tangan. Dan mereka ikut dalam mensupport apa yang Paulus lakukan, kerjakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga yang tadi kita baca, saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus sampai meminta kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, jemaat yang ada di sana, bahwa orang pertama dia kaya dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Mengabdikan diri. Pengabdian seperti apa? Alkitab tidak menyebutkan, tapi pasti ini saudara soal waktu. Kalau sudah mengabdikan diri, pasti di dalam juga soal tenaga juga. Mungkin juga di sana soal juga apa mungkin, ya? Juga mungkin soal misalnya secara materi juga mungkin. Apa yang mereka bisa berikan buat support buat orang-orang kudus yang bersama dengan mereka itu. Jadi mereka mengorbankan apa yang ada pada mereka. Dan kalau mereka mengorbankan ada yang pada mereka, dapat kita katakan, bisa saja misalnya, mungkin salah satu keluarga ini adalah salah satu keluarga yang mengalami keberkatan Tuhan, sehingga mereka bisa berkorban dari apa yang mereka punya, mereka miliki. Bahwa ketika mereka bertobat dan percaya dan selanjutnya bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, Tuhan juga berperkara dengan kehidupan mereka. Nah, dikasih oleh Tuhan. Saudara, ini sebenarnya menjadi konsentrasi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita terus saudara pada hari ini bertekun saja dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara tekun gitu. Sudah itu saudara dengar firman Tuhan. Ya, sekarang kita juga apa yang saya bisa juga pada hari ini belajar untuk juga bisa bersama-sama juga sumbangsi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang saya bisa lakukan. Baik untuk rumah Tuhan juga dan untuk orang-orang kudus di masa depan. Nah, saudara dikasih ketika kita bertekun melakukan semuanya itu, maka kita lihat Tuhan juga akan berperkara dengan setiap kehidupan kita. Menjadi orang-orang juga yang berguna juga dalam rumah Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sebab kita tahu sekali kata firman Tuhan, jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Jadi mereka turut bekerja. Di sana ya, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Mereka ikut bersama-sama dalam pelayanan. Kalau kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan, di jemaat di Korintus ini, Paulus ini berbicara misalnya soal apa? Soal misalnya kewajiban mereka bagaimana misalnya jemaat yang telah diberkati itu, maka sekarang kewajiban mereka itu apa? Lalu di sana juga bisa katakan misalnya juga soal misalnya di 2 Korintus itu juga misalnya soal misalnya memberi. Ya, pelayanan kepada orang-orang kudus. Paulus nasihatkan kepada mereka misalnya, sebagaimana kalian yang telah diperkaya dalam pelayanan dalam banyak hal, maka sekarang juga kalian juga ada jemaat di Yerusalem, orang-orang miskin di sana yang membutuhkan bantuan secara finansial. Maka kalian ini yang sudah diberkati oleh Tuhan, sekarang juga kalian juga ya belajar juga di sana untuk ikut bersama-sama. Ya, memberikan apa yang kalian bisa berikan. Contoh misalnya jemaat yang ada di Makedonia. Bahwa jemaat yang ada di Makedonia itu sekalipun kata firman Tuhan, mereka sangat berkecukupan, sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ayo, mari coba kita baca. Karena di 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayo. Saya ingin tunjukkan kepada saudara. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat saya akan bacakan kepada saudara dari ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7.
Saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, ini ada jemaat ini ada di Filipi, ada di Berea, ya, dan seterusnya. Ya, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, kata firman Tuhan, ya, berkecukupan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka sangat berkecukupan atau pas-pasan, miskin kata firman Tuhan. Tetapi waktu Paulus katakan kepada mereka, ada jemaat yang di Yerusalem yang membutuhkan bantuan, uluran tangan, mereka juga ikut terlibat. Maka mereka ikut mendesak. Maka mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka itu. Mereka ikut bersama-sama. Nah, berikutnya ya. Dalam kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Tuh, tadi Paulus sebutkan, mereka ikut juga jemaat Stefanus ini pelayanan kepada orang-orang kudus. Pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka ikut mengambil bagian. Ini ada sumbangan kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang membutuhkan. Bagaimana mungkinnya mereka kata firman Tuhan sangat miskin, kata firman Tuhan. Yuk, tapi kaya dalam kemurahan. Harusnya kan tidak usah gitu. Tapi mereka sendiri mendesak gitu. Saudara, ini orang yang memberi, ini memberi dengan iman. Ya. Dan kata firman Tuhan ini, ya, barang siapa menabur, orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, tapi sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jika benih ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia cuma satu benih saja. Tapi kalau dia jatuh ke dalam tanah dan mati, maka akan menghasilkan banyak lagi yang lain. Saudara, contoh yang paling baik adalah bagaimana, saudara? Saudara, kalau misalnya tanam jagung, ya, mau jagung apa saja, ya. Orang tua saya waktu apa dulu juga petani, ada punya banyak bedeng sawah. Saudara, untuk mau kasih tanam di bedeng sawah yang banyak itu, biasanya cuma satu petak sawah saja, diambur benihnya. Tapi dari satu petak sawah itu, dia bisa hasilkan bisa berapa bedeng sawah. Benih yang ditabur cuma sedikit, tetapi tuh. Kalau kita jagung misalnya satu tongkol gitu ya, untuk kita mau tanam jagung tersebut, ya, cukup berapa biji yang kita masukkan? Tidak semuanya sekaligus kau masukin ke dalam. Berapa biji? Karena kalau masukin ke dalam juga, berapa biji yang dimasukkan ke dalam? Minimal 2. Saya pernah juga waktu di Timur-Timur dulu, di tetangga kita ada punya apa jagung. Jadi saya lihat mereka apa begini, kali apa? Masukin berapa jagung? 2 itu, 2 butir. 2 apa itu? 2 biji, bukan 2 butir, 2 biji. Nah, terus 2 biji itu, satu jagungnya apa? Dari satu itu bisa berapa lubang? Saya nggak tahu, saya nggak pernah hitung. Saudara, suatu ketika ada sedikit ini ya, intermezzo. Ada rekan-rekan yang kasih masuk di grup gitu, ya. 1 biji jagung tambah 1 biji jagung sama dengan berapa? 2. Terus 2 biji jagung tambah 1 berapa? 3. Nah sekarang coba hitung, satu tongkol jagung sama ini berapa gitu loh. Gak ada yang jawab, gak ada yang bisa jawab. Bagaimana mau hitung? Coba gue hitung sudah. Saya belum pernah hitung jagung yang saya makan itu berapa ini, belum pernah. Pokoknya makan saja gitu. Tapi tahukah saudara, jagung yang saudara makan itu biasanya ditanam dari apa? Dari 2 biji. Tapi ketika dia tumbuh, dia bisa hasilkan berapa banyak? Bisa berapa ini? Bisa 1, bisa 2. Apalagi kalau disiram, dipupuk dengan baik. Ya kan? Dikasihin dengan baik. Dari 1 itu bisa banyak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya ini satu kebenaran firman Tuhan yang saudara sampaikan kepada kita. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Saudaraku, jemaat ini yang di Korintus ini, keluarga Stefanus termasuk salah satunya, mereka berjerih lelah dalam pelayanan orang kudus. Ya, dan kata firman Tuhan, itulah satu permintaan kepada mereka. Mereka yang buah pertama, mereka adalah orang yang bertobat di Akaya oleh karena pemberitaan. Dan berikutnya Paulus sampaikan firman Tuhan, mereka juga ikut terlibat. Bahkan jemaat di Makedonia, kata firman Tuhan ini,
pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka sangat, maksudnya sangat pas-pasan, sangat miskin kata firman Tuhan. Tetapi waktu Paulus sampaikan ada yang membutuhkan di sana, saudara dikasih oleh Tuhan, maka mereka mendesak supaya kami juga ikut terlibat. Kami juga mau belajar. Dan apa yang dilakukan saudara dikasih oleh Tuhan? Mereka juga memberi lebih daripada. Dan sekarang kata Paulus, sekarang aku mendesak juga kepada kalian. Dia bersaksi kepada jemaat yang di Korintus. Ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Di dalamnya firman Tuhan ini juga termasuk kepada mereka semuanya. Ya. Saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan. Mari coba kita belajar, saudara pegang, dan saudara mulai hidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Memang kalau kita mulai lakukan, rasanya nggak enak, sakit. Selalu korban itu pasti tidak enak. Karena Yesus ini sudah mengajarkan kepada kita, korban itu tidak enak. Tetapi oleh karena kasih, oleh karena supaya manusia diselamatkan, dan harus melakukannya, dia berkorban. Tetapi saudara perhatikan, apa yang dikorbankan luar biasa. Saudara, kami juga terus belajar menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Ya. Menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang diajar. Kita belajar. Jadi saya katakan saudara, tempat di mana kita berada saudara, ini oleh seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya. Dan dia memberikan tempat ini bagi kita untuk kita pakai. Dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, ketika saudara juga belajar melakukan, mengerjakan ini, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara, maka kita akan percaya bahwa Tuhan yang akan menumbuhkan apa yang ditabur, itu yang dituai. Makanya di 2 Korintus pasal yang ke-9 di sana mengatakan bahwa, 2 Korintus 9 ayat ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi mereka mulai melakukan, diajarkan kepada mereka untuk melakukan. Ya. Terlibat dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi saya katakan saudara, ini jemaat ini, Stefanus dan keluarga ini, ketika mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan, dia dan seisi keluarganya. Paulus meminta kepada mereka, karena mereka apa? Mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Dan itu saya katakan berarti mereka memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan juga berkat yang ada kepada mereka. Mereka ikut terlibat di sana. Mereka ikut juga terlibat di sana. Ya, berikut berjerih payah, ikut berjerih lelah. Karena saudaraku, berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan, bahwa jerih payah kita dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa saudara lakukan pada hari ini, apa saudara tabur, apa saudara kerjakan pada hari ini, tidak ada yang sia-sia. Tapi Tuhan akan menumbuhkannya, akan memberkati saudaraku. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah dengar oleh telinga kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang di Korintus, 1 Korintus pasal 2. Dan kalau kita juga menghidupi dan melakukan ini, memang berat, memang tidak mudah, tidak gampang, tetapi kita mau belajar bersama-sama. Mereka mengalami pertumbuhan rohani. Ya, artinya ketika mereka melihat orang kudus, ya, pelayanan, rekan-rekan seiman yang mereka butuhkan bantuan pelayanan dari apa? Mereka tidak berpangku tangan. Nah, saudara dikasih Tuhan juga saya sampaikan. Saudara, dalam ini kita adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi. Tentulah dalam persekutuan dalam jemaat, kita tahu pasti ada banyak sesama kita yang butuh. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita. Mereka ini adalah keluarga, ini orang yang tidak berpangku tangan, tetapi apa yang mereka bisa lakukan? Apa yang mereka bisa kerjakan kepada pelayanan orang-orang kudus, kepada sesama mereka? Saya katakan, apa yang saudara perbuat kepada sesamamu, baik juga terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap rumah Tuhan, terhadap sesama anggota-anggota tubuh di dalamnya saudara dikasih oleh Tuhan.
Kata firman Tuhan ini, kamu beri air sejuk secangkir saja kepada muridku ini paling kecil saja, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kasih air sejuk secangkir saja. Sejuk yang menyejukkan. Berarti orang yang butuhkan itu apa? Lagi dalam kekeringan. Yang betul-betul mungkin kekeringan. Yang betul-betul maksudnya dia betul-betul dalam keadaan kondisi yang sangat membutuhkan. Tetapi waktu saudara hadir di sana dan kepekaan rohani, engkau hadir di sana dan melakukannya, maka kata firman Tuhan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Duh, luar biasa. Itu yang Yesus sampaikan, Yesus ajarkan kepada setiap upah kita. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini orang-orang ini yang bertumbuh. Dan saudara, ya pada hari ini juga Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kehidupan kita. Kita yang telah ada pada hari ini, biarkan diri saudara terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan, dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan juga sekarang mari kita mulai belajar juga untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Tentulah kita mulai menghidupi dengan sesuai dengan kekuatan yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita. Kekuatan itu anugerahkan kepada setiap kehidupan kita untuk kita mulai menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Lakukan, kerjakan. Maka ketika kita mengerjakan, saudara melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu, kita percaya saudara kasih Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menumbuhkan setiap apa yang saudara lakukan pada hari ini. Saudara, pada hari ini juga kami juga ada pada hidup ini juga boleh menjadi kesaksian juga. Perjalanannya waktu sekarang ketika kami mulai pelayanan pekerjaan Tuhan cuma berdua suami istri. Aduh, kita di rumah di mana kita berada itu saudara. Saya katakan tonton sih masih ada foto-foto itunya ya. Kita punya foto-foto kenangan tuh masih ada. Foto kenangan. Dulu kita di rumah waktu kita mulai pindah bangun keluarga rumah tangga begitu ya. Tapi kasih tahu saudara kalau sudah waktunya saudara mau membutuh keluarga, jangan pernah takut gitu. Nanti saya makan apa? Kok kasih makan saya apa? Makan nasi pasti. Amin. Jangan pernah takut saya makan apa gitu. Tapi kalau sudah waktunya, jangan juga masih misalnya masih kuliah sudah. Karena apa saudara? Kan bisa sampai hari ini kita makan nasi ya. Bahkan saudara dikasih dulu. Juga Tuhan juga izinkan juga kita bisa menikmati juga kadang berkat-berkat juga yang enak-enak juga gitu. Puji Tuhan juga. Terus ketika kita pernah pergi undang pelayanan di Malaysia gitu dengan istri gitu. Saudara terus diajaklah sama hamba Tuhannya di sana. Pergi makan itu, makan bakar sendiri. Apa sendiri itu makan itu. Kayak kurang lebih kayak Hana Masa di Supermall Karawaci itu. Saya pikir di suatu waktu kalau kita ada berkat, nanti corona sudah berlalu gitu ya, ada berkat, mungkin suatu waktu kita bisa pergi begitu untuk bersuka cita bersama-sama. Ada berkat. Pergi sana saudara, udangnya masih hidup yang segar-segar. Tuh, yang apa semua segar. Jadi tinggal di apa sendiri, masukin sendiri saja. Wah, namanya kita baru pertama kali saat itu saudara. Jadi kita ambil sebanyak-banyak. Tapi nggak ada habis. Mereka kasih oleh Tuhan. Walaupun terkadang memang makan apa yang ada. Makan apa yang ada. Jadi kalau ada nasi sama apa, ya itu hanya disyukuri, terima kasih Tuhan. Yes. Ketika juga om saya pernah bersaksi waktu mereka dalam pelayanan dulu di daerah mana. Saudaraku, super mie cuma satu bungkus. Mau dimakan sama 4 orang. Bagaimana supaya super mie satu ini bisa mencukupkan 4 orang yang akan makan? Banyakin airnya. Jadi masak minyak, banyakin airnya. Kuahnya dibanyakin, airnya bisa makan semua. Tapi itu satu pengalaman. Itu pengalaman iman. Jadi sudah saya kasih tahu kepada saudara, jangan pernah takut. Kami mau mulai sampai pada hari ini kita sungguh melihat pertolongan Tuhan. Nah kalau saudara, karena ini juga penting ini. Nanti kita lihat misalnya Stefanus dan keluarganya, kan berarti suami istri dan keluarganya itu mereka alangkah indahnya misalnya seperti Aquila dan Priscilla, mereka sama-sama bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan. Oh biasanya. Jangan satu ke sana, satu ke timur, satu ke barat gitu. Satu ke utara, satu ke selatan gitu. Waduh susah. Tapi kalau misalnya bisa sama-sama. Dia Stefanus kan dikatakan Stefanus dan keluarganya. Seisi keluarganya. Sebagaimana Yesus berkata, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan.
Jadi waktu dia bertobat, Stefanus dan keluarganya ini, mereka sama-sama terlibat dalam pelayanan. Oh, angka luar biasanya, ya, sedemikian, ya. Mari kasih oleh Tuhan, saya katakan, ketika kami mulai sampai pada hari ini kita sungguh melihat pertolongan Tuhan. Waktu itu dalam serba keterbatasan, ada banyak hal keterbatasan. Tapi waktu demi waktu kita jalani, kita kerjakan saja bagian kita. Kalau misalnya saudara kita kilas balik, kita katakan apa yang kita bisa lihat pada hari itu lebih dari apa yang tidak kita memikirkannya tidak, tapi Tuhan melakukannya. Gitu. Kuncinya apa, saudara? Hidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Memang terkadang kalau kita menghidupi itu ada kadang-kadang yang berat, tapi itulah firman. Kita terima, lakukan dengan iman, karena Tuhan juga sang sutradara yang punya firman ini adalah supranatural, tidak masuk di otak kita. Kalau kamu hadirkan Tuhan masuk di otakmu tuh gak akan bisa, gak akan pernah bisa. Kamu pahami Tuhan yang sedemikian. Justru kalau misalnya kita bisa pahami Tuhan dengan otak kita, ya bukan Tuhan namanya. Karena dia supranatural. Jadi ada hal-hal yang supranatural itu yang tidak bisa diterima dengan logika, terima dengan apa? Dengan iman, dengan percaya. Itu. Nah, jadi katakan bahwa terkadang memang rasanya berat, rasanya suka, tapi belas dikerjakan, lakukan. Dan ternyata apa yang kita lakukan, kerjakan, berikan oleh Tuhan. Tuh main. Dan Alkitab juga mengatakan tidak hanya kepada kamu saja, sampai juga kepada anak cucumu menjadi orang-orang yang gagah perkasa di hadapan. Ini saya berbicara juga karena ini juga bicara Stefanus dan keluarganya. Kamu mau pingin nanti generasi ke depanmu kayak apa gitu? Rumah tangga yang akan saudara bangun, yang saudara bentuk, anak-anak yang saudara secara jasmani apa dari orang yang saudara lahirkan, itu mau seperti apa? Dimulai dari siapa? Ya kamu mau mulainya apa? Startnya apa? Kalau kamu startnya sudah baik pada hari ini, kamu harus terus. Karena startnya dari orang tua. Kalau startnya dari orang tua, maka dia bisa akan melahirkan sampai ke bawah. Kalau sama-sama baik, anak cucu kata Tuhan, anak cucu angkatan orang benar yang mengasihi Tuhan akan diberkati. Menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Lakukan. Ya, itu artinya apa, saudara? Mereka melakukan firman Tuhan yang menyukai Taurat Tuhan. Sekalipun berat, tapi mereka kerjakan, mereka lakukan. Jadi saudara, mereka bertumbuh, mereka turut bekerja. Dan saya ingin katakan lagi sekali, dengan Paulus menyebutkan nama-nama orang-orang ini punya andil dalam pelayanan terhadap orang-orang kudus, terhadap jemaat yang ada di Korintus, terhadap pelayanan yang Paulus lakukan, terhadap seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dia melakukan, dia ikut mendukung sana. Dan Paulus juga melihat bahwa inilah jemaat, inilah orang-orang yang Tuhan bawa, yang Tuhan kasih hati kepada mereka. Artinya dengan mengatakan begitu, dia bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi sampaikan bahwa itu karena Tuhan yang dengan bersyukur berterima kasih, seolah juga mengatakan Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah bawa ada orang-orang, ada jemaat, ada keluarga, ada saudara yang Tuhan bawa untuk melihat kita, melihat saudara. Ini adalah orang yang sungguh menghargai apa yang Tuhan lakukan melalui orang lain. Tuhan mengajarkan, Alkitab mengajarkan kepada kita setiap kehidupan gini, saudara. Ya. Bahwa apa yang Tuhan lakukan, kerjakan. Alkitab mengajarkan kepada setiap kehidupan kita. Kepada ini apa yang seperti misalnya Paulus sampaikan. Karena dengan kita melakukan, dengan Paulus mengerjakan, sudah mengatakan, sekarang saya ingin sampaikan bahwa ini loh, ada jemaat. Ini juga di tengah-tengah kita. Ada juga orang-orang yang Tuhan bawa. Jangan sampai saudara kasih oleh Tuhan kasus kejadian ada banyak hal. Ketika misalnya seorang yang sudah mulai diangkat, diberkati oleh Tuhan, yang terjadi apa saudara? Saudara, ya, yang terjadi adalah bagaimana? Misalnya saudara seperti yang sudah banyak, ya, yang sudah bukan menjadi rahasia, bahwa ada satu di Surabaya sana, saudara. Ya, ketika pelayanan pekerjaan Tuhan sudah menjadi besar seperti itu, saudaraku, orang tuanya mendirikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi saudara tahu kan, saudara, ini anaknya sendiri, saudara, anaknya sendiri, yang dimana ketika orang tuanya ini memulai pekerjaan Tuhan, mungkin dia belum lahir, mungkin dia masih dalam tahap apa, saudara? Ya, tahap ini, ya, orang tuanya sudah berjeri lelah,
luar biasa pengalaman sampai akhirnya gereja Tuhan bisa terbentuk dengan luar biasa. Tapi begitu misalnya besar, ya, kerjaan itu diberkati dan menjadi besar, tahukah anak? Sampai kemarin saudara-saudara, waktu orang tuanya itu meninggal, untuk orang tuanya yang sudah adalah pendiri dari gereja tidak diizinkan untuk disemayamkan di gereja di mana hamba Tuhan tersebut memulai. Saudara, dengan kita melakukan, kita melihat apa? Kita bisa melihat tidak bahwa orang ini Tuhan bawa untuk hati yang Tuhan beri untuk membangun pekerjaan Tuhan. Mungkin memang orang tua ada kesalahan, mungkin memang ada ini, tetapi kita bukan hakim yang bisa menghakimi. Ya, dengan kita melakukan menghargai berarti apa? Soalnya kita sedang menghargai apa yang Tuhan taruh bagi mereka, apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Untuk sedemikian terjadi. Kita mau lihat bahwa Tuhan terima kasih karena ada orang-orang yang Tuhan bawa. Lihat nanti, kalau misalnya tidak ada orang-orang yang, mungkin saya tetap dalam keadaan yang apa? Keadaan yang dalam berdosa. Tapi oleh karena ada utusan Tuhan, sebagaimana Paulus Tuhan membawa utusan Tuhan untuk melihat dengan kacamata rohani sehingga mereka yang dalam gelap ini tidak terus tinggal dalam gelap. Paulus sampaikan firman Tuhan kepada mereka, ajarkan firman Tuhan kepada mereka, dan akhirnya mereka diangkat dari gelap, dari dosa, terus dipakaikan pakaian kebenaran. Diajarkan firman Tuhan, dipakaikan pakaian-pakaian yang baru. Dan akhirnya ketika mereka memakai pakaian yang baru, melakukan firman Tuhan, menghidupinya hari apa? Tuhan berperkara dengan mereka, dan mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan seterusnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan juga Paulus melihat bahwa ini ada orang-orang yang Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, demikian juga setiap kehidupan kita. Mungkin kita akan tetap ada di dalam gelapnya malam, dalam kegelapan, bila tidak ada utusan Tuhan, para hamba Tuhan atau para misionaris yang datang ke tempat kita. Atau ada orang-orang yang Tuhan bawa dengan hati Tuhan untuk melihat kita yang dalam gelap. Sekalipun taruhannya mahal, harganya mahal, itu korban. Kalau saudara baca misalnya Dr. David Livingstone, dia pergi ke pedalaman Afrika sana, harga yang mahal yang luar biasa. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi ketika dia maju terus dalam pelayanan, sampai saudara apa yang terjadi saudara? Dia bergumul dengan penyakit dan juga sampai dengan istrinya juga dan seterusnya. Tetapi dia mengatakan, Tuhan, ini hidup saya, hati saya mau hancur-hancur sekali. Tapi sesudah dia membayar harga demikian saudara, jangan heran bila jutaan dari penduduk di sana di Afrika banyak yang bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Ada benih yang ditaburkan. Kalau misalnya tidak ada utusan Tuhan, selamanya kita akan ada dalam gelap. Dan kalau pada hari saudara, mereka yang menghidupi dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya Tuhan bisa berkati karenanya. Karena apa saudara? Ada benih yang sudah Tuhan taruh. Dan bukankah juga demikian? Misalnya kita lihat, ya, seperti misalnya gerakan gelombang kebangunan rohani yang terjadi di Amerika, gelombang 1, 2, 3. Atau seorang founding father dari presiden yang sudah mendirikan, George Washington, believe in God, percaya kepada Tuhan. Ya, ada satu dasar yang diletakkan untuk mereka boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan ketika demikian menghidupi, yang terjadi apa saudara? Negara itu menjadi negara yang diberkati. Kita akan selamanya tinggal dalam gelap kalau tidak ada utusan Tuhan yang rela membayar harga, mempertaruhkan hidupnya, mengorbankan apa yang ada pada mereka. Demi itu apa? Demi untuk nyawa kita, demi itu keselamatan. Dan ketika kita menghidupi firman Tuhan tersebut, saudara, Tuhan mulai berperkara, mengangkat, memberkati. Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Dan ketika kita sudah menjadi orang yang berkata, kita tahu Tuhan, aku berterima kasih sungguh. Ada orang-orang yang Tuhan bawa, Tuhan tempatkan untuk memiliki hati sedemikian. Amin, saudara kasih Tuhan. Karena demikian, ya. Kemudian ikutnya kita perhatikan. Tadi saya katakan ya. Di Stefanus dan keluarganya. Jadi dia dan si isi keluarganya, mereka berjerila untuk Tuhan. Seperti siapa nih? Seperti juga misalnya situ Aquila dan Priscilla. Ini tadi kita kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 18 ya. Kisah Rasul pasal 18 kita lihat. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-2.
Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Nah, sekarang kita lihat Roma pasal 16. Yuk. Roma pasal 16 ayat 3, 4 dan 5a. Roma 16 ayat 3, 4, 5a. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Aquila dan Priscilla ini sama istri. Mereka datang dari Pontus, Italia. Terus waktu Paulus singgah di Korintus, mereka buka rumahnya sekarang, terima Paulus, dan mereka ikut mendukung apa yang Paulus lakukan, pelayanan. Dan di rumah mereka itu juga ternyata, mereka juga terima jemaat, mereka juga layani. Kalau terima jemaat, katakan, ya bisa saja mungkin rumah mereka tuh besar, terima pelayanan. Mereka mengajarkan firman Tuhan di sana, yaitu bicara firman Tuhan, bicara rohani. Ya. Terus Paulus sampaikan salam kepada mereka, teman-teman kerjaku. Mereka ikut ya mempertaruhkan nyawanya. Jadi suami istri ini luar biasa, sama-sama bergandengan tangan. Kita buka rumah kita untuk menyambut pelayanan, untuk nyambut orang-orang benar, nyambut hamba Tuhan datang, kita support. Sekalipun mungkin mereka harus mengorbankan apa yang ada pada mereka. Mungkin kalau mereka punya anak ayam, bukan anak ayam, ada ayam mungkin di belakang, kasih makan. Ya, terus apa lagi, disambut, dilayani dengan baik, gitu. Ya, ada peliharaan yang bisa dimakan. Ya, saudara kasih saya katakan, alangkah luar biasanya juga saudara kasih Tuhan kalau juga saudara maju ke depan nanti diberkati oleh Tuhan dan saudara membangun keluarga rumah tangga. Luar biasanya misalnya saudara suami istri dan anak-anakmu sama-sama berjerila untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudara juga buka rumahmu, jangan buka rumahmu untuk hal-hal yang lain. Jangan buka rumahmu untuk perkara kedagingan, perkara perbuatan dosa, perkara apa? Judi, mabuk, rokok, dan seterusnya. Jangan buka untuk hal yang begitu, maka kehancuran akan datang. Tapi buka rumahmu untuk apa? Ya, sambut hamba Tuhan, sambut apa? Fellowship, persekutuan di rumahmu. Ya. Jadi kalau misalnya saya katakan ya, di gereja tidak ada yang mau terima, siap kami terima. Nah, di situ katakan, amin. Kami terima datang, konser boleh datang di rumah kita, boleh datang. Nanti kami siap. Sambut, layani. Yes. Karena memang ada enggak, tapi kita tahu juga, kita sedang menyambut juga untuk datang untuk satu support yang luar biasa. Jadi saya katakan, kenapa juga kita ada tamu-tamu yang dari luar datang, kita selalu welcome gitu. Yes, kita sambut, kita layani. Nah, ya. Juga saudara di dalam wadah GBPC Jabodetabek kita juga sambut. Yes, ayo kita siap terima hamba Tuhan datang berdoa di tempat kita, nanti kita layani gitu. Nah, juga ada youth waktu datang, yes kita juga siap nyambut. Memang kita melayani, kita siapkan ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Karena kita mengatakan jangan lupa memberi tumpangan, karena barang siapa dengan tidak disadarinya apa? Nyambut malaikat. Malaikatnya bukan datang tiba-tiba terbang. Saya malaikat, saya mau tinggal di rumah. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi dia datang ya. Dia datang misalnya Yesus mengumpulkan dirinya pada waktu aku telanjang, pada waktu aku dalam penjara. Dia mengumpulkan dirinya seperti itu. Barang siapa yang melakukan untuk salah satu yang dari paling kecil, dia melakukannya juga untuk aku. Lalu suatu ketika ada seorang anak Tuhan. Dia kasih tahu begini. Sekarang kau siap-siap di rumahmu, karena sebentar lagi nanti saya akan datang. Jadi kau siap-siap rumahmu, kasih sambut dengan makanan. Ya, kasih tahu. Terus, ya dia siap-siap. Yes, itu masih siap. Jangan berbicara kepada saya. Terus tiba-tiba datanglah orang-orang. Datang, ketok pintu. Ya, dia sambut layani. Dia sambut. Oh, layani. Ayo, mari silakan. Ya, jadi orang-orang yang membutuhkan orang berkumpul di atas. Oh, disambut dia. Terus begitu selesai, kok Tuhan tidak datang-datang juga. Lalu Tuhan bicara apa? Tahukah engkau, aku sudah datang dalam bentuk orang-orang yang datang kepada rumahmu. Yang kau sambut, yang kau layani.
Itulah bentuk kedatanganku. Jadi aku tidak datang, akulah Tuhan yang datang. Sekarang mana makanannya? Bukan begitu. Karena kalau misalnya juga begitu, pasti juga semua orang. Tapi Tuhan mengumpamakan dirinya seperti itu. Dan luar biasanya bila kita juga ikut mengorbankan apa daripada kita. Kata firman Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang jahat, apa yang kita lakukan, kerjakan. Dan upah yang menanti ini tidak hanya upah yang sekarang ini, tapi juga upah dalam kekekalan. Karena nanti kalau Yesus Kristus datang sebagai Raja menyambut kita sebagai mempelai wanita ini, menyambutnya datang, dikasih oleh Tuhan. Oh, Tuhan akan melihat dan memanggil kita, akan ada penghakiman terhadap orang benar. Penghakiman terhadap orang benar bukan mau dihukum apa tidak, tetapi penghakiman untuk pembagian pahala upah sesuai yang dikerjakannya pada hari ini. Dipanggillah nama semuanya. Dia hakim yang adil akan menghakimi. Si A, si B, seterusnya. Ini yang kau lakukan, ini yang kau kerjakan. Kau terlalu banyak bermain-main. Misalnya begitu. Terlalu banyak hal yang tidak berguna kau lakukan. Tapi syukur juga ada hal yang berguna kau lakukan. Ini upah. Juga misalnya si bis, dia hakim yang akan menghakimi setiap kehidupan kita. Jadi kita mengatakan ada dua penghakiman. Penghakiman terhadap orang benar dan penghakiman yang sudah pasti kepada orang yang tidak percaya, yang sudah pasti adalah akan dihukum. Tapi terhadap orang benar bukan untuk dihukum apa tidak, tetapi untuk pembagian upah di dalam kerajaan. Upahnya apa nih? Apa yang kamu kerjakan pada hari ini? Dan luar biasanya firman Tuhan katakan, upah itu tidak hanya yang akan datang, tapi yang sekarang juga. Saya katakan sudah dikasih oleh Tuhan. Langkah luar biasanya bila saudara-saudara ketika nanti saudara berkeluarga, berumah tangga, nih, yang baik, ya, dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi katakan jangan pernah takut bila saudara nanti akan mulai membangun rumah tangga. Amin. Jangan takut. Dan juga saudara dikasih oleh Tuhan, ya, carilah yang sama-sama bisa sama-sama saling mendukung begitu. Ya, sevisi sehati, ya. Saudara cari yang Iga generation gitu loh, yang kuat di dalam Tuhan gitu loh, yang punya mental baja, gitu. Ya punya apa semua di situ. Saya katakan saya bersyukur saya bisa ketemu dengan istri saya gitu. Nah itu bukan pertemuan yang mulanya biasa saja, tapi akhirnya ya, itulah rencana tuh. Amin. Ya. Ya, ini kita kasih begini kenapa kita lagi ngajar untuk jauh ke depan, saudara, supaya kalau misalnya langkah luar biasanya kalau saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu membangun rumah tangga, berjalan bersama suami istri itu sehati sepakat menjalan tuh luar biasa. Jadi sama-sama Stefanus dan keluarganya melayani itu. Jadi jangan sampai nanti dipusingkan, satu mau ke utara, satu mau ke selatan, satu sudah siap-siap mau ibadah, yang lain aduh belum bisa bangun, ini susah, aduh. Kau jalan dulu, aduh setengah mati. Satu suaminya sudah ini, nanti bisa saling menemukan. Ya, ini saya katakan ilustrasi ini sangat penting, saudara. Aku dan seistri keluargaku, rumah tangga kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan juga di tengah rumahmu, kamu juga sambut pelayanan, kita sambut ini dan seterusnya. Siapa tahu nanti saudara ditempatkan Tuhan di mana kita juga hadir di sana bawa firman Tuhan, mari datang, nah gitu. Gitu. Habis itu kita sambut melayani apa dan seterusnya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Ayo, kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini malam ini yang Tuhan beri bagi kami. Mari kita bagi bersenyap. Kasih kunci seperti wanita. Seperti mari kita bagi bersama. Kita bersama bersyukur Tuhan kepadamu malam hari ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Lagi seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang kami bisa pelajari, yang kami bisa dengar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk boleh menghidupi setiap firman-Mu, setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami lakukan, kerjakan ya Tuhan, Engkau juga pasti berperkara dengan setiap firman kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu Tuhan pada hari ini, semua komunitas Eagle Generation ini Tuhan, mereka terus itu membawa hati mereka, hidup mereka untuk terus boleh diajar, dilengkapi dengan Roh, dan juga Tuhan akan berperkara dengan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan akan berkati masa muda mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka pekerjakan diberi kepada Tuhan. Bahkan yang sedang bergumul juga mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada usaha Tuhan, berjalannya waktu ke depan, maka hidup kami, hidup mereka, hidup kami semua ya Tuhan akan semakin melihat dan mengalami kebesaran, keajaiban Tuhan. Tuhan boleh berkenan menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan yang kami dengar, yang dilakukan Tuhan oleh setiap umat-Mu Tuhan. Engkau boleh menumbuhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga ada buah-buah ya Tuhan yang bisa dilihat, disaksikan ya Tuhan, yang bisa juga dinikmati, dirasakan ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan jangan itu Tuhan bisa dinikmati, dirasakan ya Tuhan oleh daerah, oleh tempat ya Tuhan, oleh daerah di mana kami berada Tuhan, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat ya Tuhan, di dalam rumah, maka di mana saja Tuhan bawa kami Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada hasil-hasil yang mesti dilihat ya Tuhan, dirasakan oleh karena umat-Mu kami semua yang manakala mendengar firman-Mu dan menghidupi dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan sudah menolong seluruh kami yang ada pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dan melimpahi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Itu silakan duduk. Puji nama Tuhan kepada Bapa yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya saudari Jane membawa kita dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan firman yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga itu dapat tertanam dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya itu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mengirim persembahan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian yang berkata kasihnya seperti sungai. Saatnya saya memberikan kesempatan buat mungkin ada pengumuman dari Bapak. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Terima kasih buat kehadiran kita semua pada malam hari ini. Tuhan berkati semua yang ada. Nah ini jadwal untuk minggu depan, Sabtu 19 September. WL Juli Muse, Juli, panggilannya Juli. Singer Novia Novrince Robi, Aser Aiki Agi, LCD David, ya, pemusik Baby Epis Pisman Palogaman, ya. Dan saudara, mulai minggu depan kita akan coba ada kesaksian, tapi maksimal 2 dengan waktu 5 menit. Ya, nanti boleh kesaksian. Ya, saudara, nanti kita berdoa tanggal 27 September ada HUT gereja dan HUT izin. Tuhan dukung semuanya dalam doa. Ya. Nah, saudara, ini mengingatkan kita kembali karena kita lagi ada pada situasi pandemik pada hari ini.
Jadi kasus COVID yang meningkat, jadi tunda kepergian yang tidak terlalu penting. Work from home, study from home, saat ibadah pakai masker atau face shield, pakai hand sanitizer dan salam tradisional. Ya, di Tuhan tolong kita semuanya supaya semuanya boleh dengan baik. Ya, memberkati dan kita juga ke depan. Tuhan tolong juga terus komunitas kita. Puji Tuhan. Mari kita bagi semua kita akan ibadah kita pada malam hari ini. Kami muji kebesaran. Kami muji kebesaran. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Daripada kami kembali bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Tuhan sudah memberkati semua komunitas Eagle Generation yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Pertolongan, kekuatan, sukacita Tuhan ada melimpahi kehidupan kami. Bahkan juga semua juga yang ikut bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga sudah berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua sudah melayani, berkati juga akan melayani pada minggu depan yang mendatang. Tuhan tolong. Bahkan kami juga terus berdoa buat bangsa kami, Tuhan juga terus memberkati. Buat juga ya Tuhan pandemik yang ada pada hari ini, Tuhan tolong ya Tuhan biar segera juga boleh dapat diatasi, pemutusan mata rantainya sehingga tidak menginfeksi lebih banyak orang lagi. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini sedang terawat ya Tuhan terkonfirmasi positif, Tuhan mereka boleh dirawat dengan baik dan juga boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tim medis, tim dokter, alat-alat yang dipakai Tuhan tolong semua. Bahkan semua mereka yang ikut bekerja bersama-sama dalam ini Tuhan. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan penanganan juga yang ada Tuhan tolong. Dan juga dengan pemulihan ekonomi, dampak ditimbulkan Tuhan tolong semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan menolong berkati. Kami syukur Tuhan malam hari ini juga kami yang ada di tempat ini, daerah kami, tempat tinggal kami, pertolongan, perlindungan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Di mana kami berada ya Tuhan, aktivitas yang kerjakan Tuhan yang menolong semua senantiasa Tuhan. Dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Ya Tuhan, pemenggaran Tuhan ada. Apa yang disentuh, berjumpa dengan siapa saja Tuhan boleh menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur malam hari Tuhan. Kami ibadah kami kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi setiap kami. Mari semua, 3 generasi yang dikasih oleh Tuhan, kita pulang dan kita membawa berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari dalam Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, bahwa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan untuk berkati kita semuanya. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih dan kita bersaat teduh sejenak. Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.